pertama itu pengertian investasi. Investasi merupakan pengembangan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, aset tersebut bisa berupa aset finansial, saham, deposito, obligasi, dan juga surat berharga pasar uang lainnya. Atau berupa aset real, bangunan, mesin, dan juga tanah ataupun benda fisik lain yang bernilai ekonomi. Nah, pihak-pihak yang melakukan investasi, investor bisa bersifat perorangan, individual, ataupun bersifat institusional. Lalu ada jenis-jenis investasi. Yang pertama, investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka pendek ini merupakan investasi yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung dikonversikan dengan uang atau jual. Lalu untuk investasi jangka panjangnya merupakan investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Return yang dihasilkan oleh si investasi jangka panjang tertentu itu lebih besar dibandingkan investasi pada jangka pendek. Lalu ada ragam investasi khusus. Nah, yang pertama itu ada investasi berdasarkan asetnya. Lalu yang kedua ada investasi berdasarkan sumber pembiayaannya. Lalu yang ketiga yaitu ada investasi berdasarkan pengaruhnya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam instrumen investasi. Yang pertama ada deposito, yang kedua obligasi, yang ketiga ada saham, yang keempat reksadana, yang kelima ada emas, dan juga yang terakhir investasi properti. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang resiko investasi pasar modal. Terdapat 5 resiko investasi dalam pasar modal. 1. Resiko daya beli. Resiko daya beli adalah resiko yang terjadi akibat adanya kemungkinan perubahan tingkat harga atau inflasi. Yang kedua ada resiko bisnis. Resiko bisnis merupakan resiko akibat menurunnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh imbal hasil sehingga berakibat pada berkurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan bunga. Yang ketiga ada resiko pasar. Jika pasar mengalami bullish, umumnya harga saham akan mengalami kenaikan. Akan tetapi, jika pasar mengalami bearish, maka harganya akan cenderung turun. 4. Ada resiko tingkat bunga. Resiko tingkat bunga adalah resiko yang terjadi akibat naiknya bunga yang biasanya akan menekan harga surat-surat berharga, sehingga harga surat berharga akan mengalami penurunan. Yang kelima ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah resiko yang muncul ketika individu atau suatu perusahaan tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pendek. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang manfaat investasi. Terdapat 4 manfaat dalam investasi, yaitu 1. Kebebasan finansial. Kebebasan finansial adalah di mana seseorang dianggap sudah bisa mendapatkan passive income yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjangnya. Yang kedua ada melindungi aset dari inflasi. Inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Yang ketiga ada meningkatkan kekayaan. Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Yang keempat ada kebutuhan darurat. Di masa yang mendatang, terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah yang besar. Sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupinya. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang membuat kerangka kerja investasi. 1. Pertimbangan investasi. Pilihan investasi harus mencerminkan arah yang diinginkan dengan mempertimbangkan 1. Kondisi ekonomi yang diperkirakan, 2. Prospek segmen perusahaan atau industri dari perusahaan, 3. Posisi persaingan perusahaan. Yang kedua, kerangka kerja keputusan investasi meliputi investasi biaya dan manfaat masa depan. Yang kedua, arus kas instrumental. Yang ketiga, dana akuntansi yang relevan mulai dari data akuntansi, analisis, sampai keputusan investasi. Yang keempat, itu ada biaya tertanam. Yang kelima, ada waktu dari uang mulai dari arus kas, waktu ke depan, sampai nilai perubahan.
Yang ketiga ada penganggaran modal. Keempat ada pertimbangan nilai daya tarik investasi meliputi jumlah dana yang dikeluarkan, potensi keuntungan, periode investasi untuk menghasilkan keuntungan. Yang terakhir itu ada pemulihan modal pada saat berakhir investasi. Yang kelima itu ada penilaian investasi meliputi payback, periode, net present value, internal rate of return atau metric. Yang terakhir itu ada probabilitas indeks atau rasio investasi dan rasio investasi laba dan rasio investasi nilai terhadap investasi dari proyek yang diusulkan. Pentingnya mempelajari manajemen investasi. Manajemen investasi bisa dibilang merupakan manajemen profesional yang mengelola investasi atau surat berharga seperti saham, obligasi, atau aset lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pihak-pihak yang melakukan investasi biasanya disebut sebagai investor. Investor sendiri digolongkan menjadi dua, yaitu investor perorangan dan investor institusial, yang biasanya berupa perusahaan atau lembaga. Manfaat belajar investasi sejak dini. Yang pertama, kita akan punya dana darurat. Belajar dari musibah pandemi, orang-orang khususnya generasi muda kini mulai belajar untuk mengelola keuangan agar dapat mempersiapkan ketahanan finansial yang lebih kuat. Salah satu caranya adalah dengan menginvestasikan sebagian uang untuk menjadi dana darurat. Alokasi dana darurat sendiri dapat digunakan untuk keperluan mendesak di kemudian hari, seperti membayar biaya kesehatan yang tidak di-cover asuransi dan BPJS. Yang kedua, merdeka finansial. Singkatnya, seseorang dengan kondisi merdeka finansial sudah memiliki dana darurat, dana kesehatan, dana pendidikan, sampai dana pensiun. Dana tersebut bisa digunakan untuk menghadapi situasi tidak menentu di masa depan. Yang ketiga, mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Jika kita sudah belajar investasi sejak dini, beban mengumpulkan uang untuk masa pensiun juga berkurang. Di sisi lain, kita juga jadi lebih siap kalau harus pensiun sejak dini. Cara kerja manajemen investasi. Perusahaan penyedia akan memberikan penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, manajemen investasi mewajibkan calon investor membuat akun investasi. Yang kedua, pihak penyedia akan membantu calon investor mentransfer uang ke akun investasi. Yang ketiga, manajer investasi yang akan membuat keputusan investasi sesuai dengan tujuan tabungan, waktu, hingga risiko yang diambil. Yang keempat, manajer investasi akan berdiskusi juga terkait dengan risiko-risiko yang akan kamu hadapi, misal saat kondisi sedang naik turun. Dan selanjutnya itu ada fungsi dan manfaat manajemen investasi. Yang pertama ada fungsi manajemen investasi, antara lain yaitu menyediakan aktivitas investasi entitas bisnis, menentukan strategi untuk berinvestasi, mengembangkan kebijakan investasi, merencanakan bisnis atau proyek, mengurangi resiko kehilangan aset dan meningkatkan keuntungan, memeriksa keuangan untuk bisnis, untuk mengoptimalkan portofolio investasi, dan memprediksi evaluasi daya tarik investasi. Nah, yang kedua ini ada manfaat manajemen investasi. Antara lain ada yaitu menjaga nilai aset, menghindari pembelian terlalu banyak, melakukan pemantauan terhadap penyusutan aset, mempermudah pembuatan anggaran, mengetahui risiko yang akan terjadi, dan terakhir ada mengamankan aset. Hukum yang mengatur mengenai manajemen investasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, kegiatan investasi atau penanaman modal diselenggarakan dengan beberapa asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan adil yang tidak bisa dilihat karena perbedaan negara, kemandirian, kebersamaan, berkelanjutan, dan yang terakhir ada keseimbangan dengan kesatuan ekonomi Indonesia. Peran manajer investasi dalam manajemen investasi. Reksadana yang meliputi pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran merupakan portofolio yang dibentuk manajer investasi. Beberapa hal yang akan dilakukan manajer investasi. Yang pertama, mengelola aset nasabah. Yang kedua, memutuskan instrumen investasi mana yang akan dibeli. Yang ketiga, memutuskan kapan instrumen akan dijual. Dan yang terakhir, melaporkan kondisi aset nasabah. Pertimbangan penting dalam melakukan keputusan investasi. Di sini ada 4 pertimbangan. Yang pertama ada tingkat resiko investasi, yang kedua stabilitas investasi, yang ketiga ada perubahan suku bunga, dan yang terakhir adalah kondisi negara.
Sekian materi